Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainab Isnaini, kelas 12 MIPA 10 Presensi 36. Di sini saya ingin menjelaskan tentang mutasi. Yang pertama, pengertian mutasi. Mutasi adalah suatu perubahan yang terjadi pada substansi genetik pada tingkat gen maupun kromosom. Peristiwa ini disebut dengan mutagenesis. Individu yang mengalami disebut dengan mutan, dan faktor yang menyebabkan disebut dengan mutagen. Mutasi dapat terjadi secara alami maupun buatan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi mutasi terdapat internal dan eksternal. Faktor internal seperti kesalahan pada proses replikasi, pembelahan sel, atau adanya unsur dalam substansi genetik yang berubah secara acak. Yang kedua, faktor eksternal dipengaruhi oleh bahan fisik, bahan kimia. Itu terdapat dua, transversi dan transisi. Transversi merupakan pergantian basa nitrogen yang tidak sejenis. Transversi dapat terjadi apabila terjadi pergantian pada basa purin dengan pirimidin maupun sebaliknya. Yang kedua, transisi. Transisi adalah pergantian basa nitrogen yang sejenis. Transisi dapat terjadi apabila terdapat pergantian basa purin dengan purin dalam satu rantai DNA maupun sebaliknya. Yang kedua, mutasi akibat perubahan jumlah basa nitrogen disebabkan oleh duplikasi, adisi, insersi, dan juga delesi. Keempat ini sama, yaitu terjadi penambahan jumlah basa nitrogen pada rantai DNA. Sedangkan adisi terjadi penambahan basa nitrogen pada rantai DNA yang terdapat pada ujung atau pangkal rantai DNA. Yang kedua ada insersi. Insersi terjadi penambahan basa nitrogen pada rantai DNA yang terdapat pada tengah-tengah rantai DNA. Yang ketiga ada delesi. Delesi adalah pengurangan basa nitrogen pada susunan nukleotida rantai DNA. Yang kedua, adanya mutasi tingkat kromosom. Mutasi yang terjadi pada tingkat kromosom sering disebut dengan aberasi kromosom atau mutasi besar. Mutasi pada kromosom yaitu terjadinya perubahan genetik pada kromosom. Perubahan genetik pada kromosom ini biasanya disebabkan pada kegagalan saat proses meiosis, yakni pada saat gagal berpindah, peristiwa tautan, dan yang lain sebagainya. Mutasi pada kromosom ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan struktur kromosom dan perubahan jumlah kromosom. Yang pertama, perubahan struktur kromosom. Mutasi ini disebabkan terjadinya perubahan struktur kromosom akibat delesi, inversi, duplikasi, dan translokasi kromosom, dan juga katenasi. Delesi kromosom adalah peristiwa pengurangan suatu kromosom akibat pindahnya sebagian kromosom menuju kromosom lain karena adanya patahan kromosom. Inversi kromosom menyebabkan perubahan letak segmen kromosom, sehingga kromosom mutan mempunyai ruas dengan urutan gen yang merupakan kebalikan dari kromosom normal. Duplikasi kromosom menyebabkan terjadinya penambahan segmen kromosom pada struktur kromosom yang ada, sehingga muatan kromosom menjadi lebih panjang karena ada pengulangan segmen hasil duplikasi. Yang keempat, translokasi kromosom adalah mutasi yang terjadi akibat perpindahan segmen kromosom ke tempat berbeda dalam satu kromosom. Yang kelima, ada katenasi yang terjadi ketika ujung-ujung dua kromosom non-homolog saling bertemu membentuk lingkaran. Yang pertama adanya aneuploidi dan euploidi. Saya akan menjelaskan tentang aneuploidi. Aneuploidi merujuk pada organisme yang mengalami penambahan atau pengurangan satu atau lebih kromosom pada genomnya. Kegagalan dan ketidakseimbangan segregasi kromosom pada proses meiosis adalah faktor utama terjadinya mutasi ini. Mutasi ini mengakibatkan kelainan, yakni sindrom Down, sindrom Edwards, sindrom Patau, sindrom Triple, sindrom Turner,
Yang kedua ada euploidy. Euploidy merupakan mutasi yang melibatkan pengurangan atau penambahan jumlah kromosom pada tingkat genom sehingga jumlah kromosom merupakan kelipatan jumlah kromosom pada suatu genom. Manfaat dari adanya mutasi yaitu dihasilkannya buah-buahan tanpa biji seperti semangka. Yang kedua, dengan peristiwa mutasi akan didapatkan tanaman hias dengan nilai ekonomi tinggi. Yang ketiga, mutasi dapat meningkatkan hasil produksi pertanian seperti gandum. Yang keempat, hasil antibiotik seperti mutan penicillium akan lebih meningkat. Yang kelima, mutasi merupakan suatu hal yang sangat berguna untuk evolusi dan variasi genetik. Beberapa kerugian yang didapatkan dari adanya mutasi. Yang pertama, terjadinya mutasi gen akan menyebabkan beberapa kelainan pada manusia seperti albino, sindrom Down, dan lain-lain. Yang kedua, penemuan buah tanpa biji dapat mengakibatkan tanaman akan sulit mendapatkan generasi penerus. Yang ketiga, pemberian insektisida yang tidak sesuai dosis akan mengakibatkan mutasi pada hama, sehingga akan menjadi resisten terhadap jenis insektisida yang sama. Yang keempat, penggunaan sinar radioaktif pada proses mutasi dapat mengakibatkan sel kanker dan cacat bawaan pada janin.